Assalamualaikum Ibu Reni. Waalaikumsalam Umi. Wah, nampaknya cerah banget hari ini. Iya Umi, habisnya lihat muka Umi, jadinya cerah. Alhamdulillah. Baru lihat muka aku aja ya. Iya, apalagi kalau ketemu ya Mi. Bu Reni, Ya. ini maaf loh ya. Kemarin tuh saya lihat Bu Reni kayaknya agak murung, nggak seperti ya, nggak cerah seperti hari ini gitu. Kalau boleh tahu ada apa itu? Kurang sehat Umi. Wah, kurang sehat. Iya. Kenapa kok bisa kurang sehat tuh? Karena apa namanya? Mungkin karena aktivitas, kemudian cuaca, habis itu pertama puasa, jadi berpengaruh ke kondisi badan Umi. Oh, gitu. Apa ada masalah yang lain? Masalah, bukan masalah sih Umi. Paling ini aja sih, apa namanya? Ada yang kendala lah gitu. Oh, apa itu kalau boleh tahu? Kebetulan kan Reni kan di kelas 6 Umi. Belajar di kelas 6. Terus mungkin ini karena kelas 6-nya bertepatan dengan bulan Ramadan, kemudian penilaian akhir semester, penilaian tengah semester, jadinya kan dilaksanakan dalam waktu yang berdekatan, sehingga persiapan-persiapan itu lebih dipersiapkan lagi lebih awal Umi. Ya mungkin itulah salah satu aktivitas yang membuat sedikit mungkin wajah Reni agak kurang ini ya Umi ya. Berpengaruh mungkin ya Umi ya. Jadi awal dari kemarin itu karena satu berpuasa, kemudian beban kerja yang harus diselesaikan sama-sama di waktu yang sama. Terus kemudian dan kegiatan sekolah yang juga harus diselesaikan bersama-sama di waktu yang sama. Iya Dan benar. kebetulan kondisi Bu Reni juga kurang sehat karena lagi berpuasa. Begitu ya? Iya benar. Kira-kira ada yang lain lagi? Yang apanya Umi? Yang bikin kemarin itu betul-betul menurut saya itu gimana gitu, nggak seperti hari ini yang cerah. Nggak ada sih Umi. Jadi oke ya. Kalau diizinkan nih, saya coba melakukan coaching dengan Bu Reni. Boleh. Tujuannya untuk menggali potensi yang ada dalam diri Bu Reni. Boleh. Untuk menghadapi kendala-kendala yang Bu Reni hadapin kemarin. Kira-kira ada waktu? Ada waktu, insya Allah ada waktu. Oke. Dalam waktu 20 menit ini insya Allah kita akan berbincang-bincang santai, jangan stres, jangan tegang. Kita cari sama-sama solusi yang terbaik untuk Bu Reni yang ada dalam diri Bu Reni sendiri. Kembali ke kendala yang Bu Reni hadapin kemarin, yang di awal saya lihat Bu Reni itu kurang sehat ya. Kira-kira yang menjadi Bu Reni itu kurang sehat itu apa? Yang faktor utamanya Umi ya? Apa itu? Paling ini Umi mungkin kelelahan ya juga. Kemudian cuaca sih Umi. Cuaca kemarin sempat juga kena hujan. Jadi apa namanya berpengaruh sih ke kondisi badan. Kelelahan dan kena hujan. Nah, ini kena cuaca. Kita bahas tentang kelelahan dan kena hujan ya. Berarti kalau dapat saya ambil tarik garis benangnya, Bu Reni sepertinya tidak tahan dengan cucuran air hujan ya.
Iya benar sekali. Oke ya. Jadi karena kena air hujan, kemudian kerjaan di sekolah bertumpuk, sehingga menyebabkan kelelahan dan muram Iya. wajahnya nggak ceria seperti ini. Oke. Kira-kira tuh, apa yang bisa Bu Reni ambil untuk menghadapi masalah tersebut, untuk menghadapi kendala ini? Biasanya kalau misalnya kena air hujan itu biasanya Reni langsung mandi, siram Oh kepala. gitu. Jadi Oh kemarin gitu. itu memang langsung dibawa tidur, sehingga berpengaruh ke kondisi badan. Kemudian kan karena persiapan-persiapan lain selain persiapan yang ada di rumah, kemudian kerjaan, pas pula mungkin kondisi lagi tidak baik ya, sehingga membuat kesehatannya pun jadi menurun. Oh gitu. Selain itu ada lagi? Mungkin ada cara lain untuk menghadapi kelelahan dengan kena hujan tadi? Mungkin untuk misalnya ke depannya makan vitamin mungkin Umi. Kemudian apa namanya, kalau misalnya kelelahan kali dibagi waktunya, di manage waktunya supaya lihat kondisi tubuh sih Umi. Gitu ya. Nah, nih selain tadi kan pemicu utamanya itu kelelahan dan pekerjaan yang bertumpuk-tumpuk ya. Kalau kelelahan, insya Allah ke depannya Bu Reni udah ada jalan keluarnya begitu ya. Ya. Nah sekarang untuk pekerjaan yang menurut Bu Reni bertumpuk-tumpuk sehingga Bu Reni merasa kelelahan itu kira-kira apa yang bisa Bu Reni ambil langkahnya untuk menghadapi hal tersebut? Ya, ini sih karena baru pengalaman sih Umi, di bulan bertepatan pula PTS sama PAS ini kan berdekatan Umi, ya kan? Ya. Jadi berarti untuk kedepannya mungkin kita akan membuat programnya itu persiapannya lebih awal lagi. Karena gini Umi kan, PTS itu kan dalam satu tema, dalam satu semester itu ada 4 tema Umi. Harus diselesaikan dalam satu semester. Sehingga jatuhnya PTS itu kan di 2 bulan pertama mengajar. Pas pula berdekatan dengan memasuki bulan Ramadan. Sehingga pada saat anak-anak ujian PTS yang ketuntasan pembelajaran itu baru 2 tema, anak-anak sudah harus mengikuti ujian PAS. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran kami sebagai guru kelas 6 juga untuk persiapan anak-anak dalam mengikuti PAS tersebut. Sehingga PAS yang kami hadapi sekarang ini untuk persiapannya itu kami memberikan pembelajaran yang dasar-dasar yang ada di tema yang 2 terakhir itu Umi. Nah, itu kan merupakan untuk anak-anak persiapannya mungkin nggak maksimal jadinya Umi kan. Jadi ada lagi kira-kira yang itu bisa dikerjakan kembali untuk menghadapi kendala mengenai pembagian waktu ya, pembagian waktu. Iya. Mengajar ya. Berarti kedepannya kami buat program yang tahunan ya Umi ya. Berarti kan semester 1, semester 2 dengan mengacu kalender pendidikan. Sehingga di situ kami lihat apabila itu bertepatan dengan bulan Ramadan berarti untuk materi itu bisa jadi nanti akan kami tuntaskan di semester 1 atau di awal semester 2. Tapi dikarenakan Reni masih baru di kelas 6 ini Umi, jadinya mungkin untuk kedepannya bisa jadi evaluasi Umi. Iya. Ada lagi kira-kira yang bisa diambil lagi langkah yang tepat untuk hal ini? Tadi kan sudah disebutkan mempersiapkan lebih awal dengan memanage waktu ya. Jadi kemudian membuat program tahunan kembali dilihat dengan dicocokkan dengan kalender pendidikan. Kemudian kira-kira apa lagi yang bisa Bu Reni itu kan? Untuk yang kelas 6 ini Umi? Iya. Sehingga tidak terjadi
kelelahan kerja yang Bu Reni hadapin hari ini. Iya benar Umi, jadinya tidak bertumpuk-tumpuk ya Umi ya. Di situ PTS, di situ PAS. Mungkin karena apa ya, untuk kedepannya lagi persiapan ini Umi mungkin buat bank soal untuk persiapan anak-anak, baik itu dalam pengetahuan, keterampilannya Umi di awal-awal itu udah kita persiapkan dan kita informasikan ke anak-anak. Dan bisa juga Umi mungkin untuk kedepannya lagi materi-materi yang sama dalam setiap tema itu kita kita padatkan ke yang di tema awal, apabila KD-nya itu berkaitan dengan KD yang terakhir Umi, yang tema yang 2 terakhir itu. Karena memang terkendala itu di kelas 6 itu memang 2 tema terakhir, sedangkan materinya sangat bagus sekali Umi untuk anak-anak. Jadi sudah bertambah lagi, alhamdulillah. Kira-kira ada lagi yang bisa Bu Reni bayangkan apa yang akan dilakukan untuk tahun kedepannya supaya tidak lagi mengalami beban kerja seperti hari ini? Tadi sudah disebutkan persiapan awal, mungkin memaksimalkan waktu, kemudian membuat program tahunan dengan mencocokkan kalender pendidikan jika bersamaan dengan Ramadan, maka akan dipadatkan, begitu ya? Kemudian membuat bank soal untuk anak-anak dan diinformasikan kepada anak-anak lebih awal. Kemudian ada lagi materi yang kadernya sama di setiap tema akan dipadatkan sehingga waktunya lebih luang lagi. Ada lagi yang bisa Bu Reni ambil atau yang bisa menyelesaikan yang kepadatan yang ini ya, ya mungkin di awal-awal itu anak-anak dibiasakan melakukan Umi, tes soal ya Umi ya, tes soal gitu ya Umi ya, bisa ya Umi ya, satu di awal-awal kan, baik itu berarti kayak ini loh uji coba gitu Umi. Gimana ya? Kompetensi itu Umi, jadi anak-anak membiasakan anak untuk uji coba. Ya, uji coba dia sebelum menghadapi PTS sama PAS ini, dia sudah dari awal itu sudah dibuat rancangannya, rancangan untuk uji kompetensinya setiap KD-nya itu, sehingga kedepannya itu kita tahu yang mana yang kekurangan, yang materi mana yang belum paham mana. Gitu ya, oke. Jadi untuk berikutnya, ini Bu Reni kan merasa kerjanya banyak betul dan yang sama begitu kan? Apakah Bu Reni itu bekerja sendiri? Tidak, Umi. Ataukah bekerja sama dengan guru yang lain? Kami kan ada 5 rombel. Jadi dari 5 rombel ini kami lihat mana teman-teman yang memiliki potensinya. Misalnya contoh untuk bagian mungkin bagian IT, mungkin yang bagian ke komputer ini ke Reni. Kemudian yang bagian yang pengkondisian anak ke Bu Mar, Bu Ju. Kemudian kalau bagian-bagian materi itu ke Bu Runi gitu, Bu Umi. Kemudian kalau misalnya ke Pak Joni itu karena dia bapak sendiri Umi, jadinya dia itu lebih fokusnya untuk ke anak-anak di kelasnya. Jadi secara tidak langsung terjalin kerjasama antara tim kelas 6 ya, begitu ya. Jadi gini, apakah Bu Reni dalam bekerja sama dalam tim ini selalu bekerja sendiri, gitu loh? Tak lah Umi, tidak juga. Sama-sama. Kenapa Reni bilang tidak Umi?
Reni kan baru nih Umi di kelas 6, mengajar di kelas 6. Otomatis Reni kan butuh informasi dan komunikasi mengenai perkembangan dan pembelajaran yang ada di kelas 6 pada tahun-tahun sebelumnya. Reni pun tidak bisa berjalan atau melakukan sesuatu tanpa informasi dari teman-teman yang ada di sini. Kalau Reni jalan sendiri bisa-bisa salah jalan nanti kan Umi. Nah itu kenapa alhamdulillah di kelas 6 ini terjalin kerjasama ya karena itu Umi. Nah karena kelelahan itu juga Umi salah satunya karena Reni kan baru nih ya kan di sini jadi bingung gitu antara bingung tapi insya Allah kalau untuk pekerjaan selesai dan dilaksanaan. Cuman mungkin persiapan Reninya yang harus dipersiapkan lagi Umi. Oh seperti ini di kelas 6. Newbie Umi, newbie. Jadi gini ya, dapat saya tarik kesimpulan karena saya sudah dapat benang merah penyelesaian dari Bu Reni sendiri. Benang merah, benang biru ya. Tadi benang merahnya kan kelelahan, pembagian waktu, beban kerja. Nah, sekarang benang birunya. Alhamdulillah setelah kita berbincang-bincang tadi, Bu Reni menurut saya sudah mempunyai rencana penyelesaian, rencana aksi yang akan dilakukan ketika mengalami hal ini kembali. Nah, rencana yang Bu Reni sampaikan tadi di awal akan membuat persiapan lebih awal dengan tentunya dengan tim kerja kelas 6 ya. Kemudian membuat program tahunan dengan melihat kalender pendidikan jika itu bertepatan dengan Ramadan, maka akan dipadatkan materinya. Kemudian membuat bank soal yang akan diberikan kepada anak-anak sebagai sumber materi juga ya, sumber latihan soal ya. Kemudian berikutnya materi yang kira-kira KD-nya sama di dalam tema, maka akan dipadatkan di dalam penyampaiannya kepada murid-murid gitu ya. Kemudian ada lagi berikutnya uji coba sebelum dilaksanakan PTS atau PATS ya. Kemudian tetap bekerja sama dengan tim karena mereka mempunyai keahlian masing-masing ya. Seperti itu. Apakah Bu Reni setelah mendapatkan solusi atau mendapatkan solusi ya ini berarti nantinya di kedepannya itu Bu Reni betul-betul melaksanakan ini? Insya Allah dilaksanakan Umi. Dilaksanakan. Alhamdulillah. Tentunya dengan dukungan dari beberapa pihak ya. Untuk karena sekarang kan kemarin tadi Bu Reni bilang karena saya masih baru di benar sekali. Untuk 1 tahun sekarang ini berarti kan udah bisa membaca tuh situasinya bagaimana. Benar. Jadi untuk kedepannya Bu Reni betul-betul membuat persiapan yang matang atau begitu atau gimana? Iya, mungkin untuk kedepannya jika diizinkan sama pimpinan, jika diizinkan Allah juga, jika masih di kelas 6, ya mungkin untuk kedepannya akan membuat program seperti itu Umi, supaya misalnya setiap bulan itu ada programnya apa, kemudian kan juga ada kegiatannya apa khusus untuk kelas 6, kita persiapkan. Tetap kami kelas 6 butuh bantuan dari senior-senior dan pimpinan yang ada di sekolah ini Umi. Amin. Oke Bu Reni. Jadi dengan begitu alhamdulillah udah plong belum hatinya? Alhamdulillah udah ya. Alhamdulillah ya. Luar biasa ya. Dengan berbincang-bincang santai begini kita bisa menemukan solusi sendiri begitu kan? Iya benar sekali. Makasih loh Ibu Heni. Iya, sama-sama. Oke. Di lain waktu dan jika Bu Reni ada kendala atau apa,
kita bisa bahas sama-sama Iya, siap. tanpa menjatuhkan orang lain. Iya, siap. Begitu ya? Ya, siap. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya, Selamat Umi. pagi. Ya, makasih banyak. Oke.